Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang acoustic emission atau AE, teknik emisi akustik sebagai sensor. Yang kita tahu, setiap material itu akan mengalami deformasi ketika mengalami stres. Oleh karena itu diperlukan pengukuran terhadap material tersebut. Pengukuran terhadap daya tahan material tersebut disebut dengan non-destructive testing atau yang biasa kita singkat dengan NDT. NDT itu adalah metode untuk memeriksa kondisi material atau komponen material yang ditujukan untuk mengetahui lifetime material atau perbaikan di waktu yang akan datang. Dalam NDT dikenal beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik acoustic emission. Teknik ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya. Oleh karena itu, penggunanya dalam pabrik atau industri merupakan hal yang biasa. Pengertian acoustic emission itu adalah gelombang elastis transient dalam suatu material yang disebabkan oleh pelepasan energi tegangan lokal secara cepat. Sumber peristiwa adalah fenomena yang melepaskan energi elastis ke dalam material, yang kemudian merambat sebagai gelombang elastis. AE ini kita bisa definisikan sebagai gelombang akustik yang muncul yang berada dalam range frekuensi 20 kHz sampai 1 MHz dari suatu material. Ketika material itu mengalami pembebanan atau stimulasi dari gangguan luar. Contoh sederhananya adalah suara pensil yang patah atau kayu yang retak. AE dihasilkan dari deformasi lokal, misalnya retakan yang mengakibatkan stres lokal dan mengemisikan energi pulsa elastik yang akan merambat ke seluruh interior material. Teknik AE ini berbeda dengan teknik ultrasonik atau radiografi, karena AE tidak membutuhkan energi dari luar. Perbedaan pertama yaitu berkaitan dengan asal sinyal. Acoustic emission hanya mendengarkan energi yang dilepaskan oleh objek. Perbedaan kedua adalah bahwa acoustic emission berurusan dengan proses dinamis atau perubahan. Ini sangat berarti karena hanya fitur aktif yang disorot, misalnya pertumbuhan retak. Dari gambar ini kita bisa lihat kalau prinsip kerjanya acoustic emission itu cukup sederhana. Ini adalah material yang akan diuji. Material itu akan diberi stimulus atau pembebanan, kemudian sumber tersebut akan mengeluarkan gelombang tegangan yang kemudian merambat ke permukaan, lalu ditangkap oleh sensor, kemudian diproses. Proses itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Untuk dapat memonitoring acoustic emission dibutuhkan sensor yang diletakkan pada permukaan material. Sensor ini akan menangkap energi pulsa elastis yang dihasilkan dari deformasi lokal. Sinyal atau gelombang tersebut akan kemudian difilter oleh sistem pengolah sinyal. Lalu sinyal itu akan dimonitor melalui PC secara langsung. Lokasi kerusakan materi dapat diketahui dengan mengekstrak koordinat sumber AE. Untuk lebih detailnya kita bisa lihat deteksi AE. Sumber AE mencakup banyak mekanisme deformasi dan fraktur yang berbeda, sementara proses deteksinya tetap sama. Saat celah tumbuh, sejumlah emisi akan dilepaskan. Ketika gelombang AE tiba di permukaan, pergerakan menit dari molekul akan terjadi. Fungsi dari AE itu sendiri adalah untuk mendeteksi gerakan mekanis yang mengubahnya menjadi sinyal listrik yang bisa digunakan. Proses yang kedua adalah pengolahan sinyal AE. Tegangan kecil yang dihasilkan oleh sensor diperkuat dan sinyal frekuensi radio atau RF ditransfer ke komputer. Berdasarkan karakteristik yang ditentukan pengguna, sinyal RF dibagi menjadi gelombang diskrit. Gelombang diskrit ini kayak sinyal yang diubah menjadi suatu angka yang dapat dimengerti oleh mesin, yang biasa kita sebut dengan angka biner, untuk mempercepat informasi yang akurat, mudah, dan cepat.
Bentuk gelombang ini kemudian ditentukan oleh karakteristik seperti amplitudo, waktu naik, energi absolut berdasarkan ambang batas yang ditentukan pengguna. Proses yang ketiga yaitu menampilkan sinyal AE. Bentuk gelombang yang terkumpul kemudian bisa dilihat fungsi parameter bentuk gelombang dan sebagai bentuk gelombang yang dikumpulkan itu sendiri. Sebagian besar tes AE saat ini hanya merekam parameter bentuk gelombang yang dikumpulkan, terutama karena besarnya jumlah memori komputasi yang digunakan. Dan proses yang terakhir yang paling sulit adalah menandai sinyal AE. Kemampuan lokasi sumber otomatis AE mungkin merupakan daya tarik yang paling signifikan sebagai teknik pengujian NDT. Metode lokasi sumber didasarkan pada pengukuran perbedaan waktu antara kedatangan masing-masing sinyal acoustic emission pada sensor yang berbeda dalam sebuah array. Array ini merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa array ini merupakan kumpulan dari data-data tunggal yang dijadikan satu variabel yang alamat memorinya berbeda, yang selanjutnya disebut dengan elemen-elemen array yang bisa kita akses berdasarkan indeks. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi daripada Griffin. Jadi saya akan menjelaskan teknik-teknik untuk mengetahui sumber lokasi. Berikut adalah ada 4 teknik. Oke. Pertama ini adalah teknik lokasi sumber ganda berganda. Jadi AE bisa menggunakan beberapa sensor pada pengujian dan merekam hit dari peristiwa AE tunggal. Karena naklik direkam oleh setiap sensor, saluran dapat ditemukan dengan mengetahui kecepatan gelombang dan material dan perbedaan waktu kedatangan hit di antara sensor yang diukur dengan sirkuit perangkat keras dan lunak komputer. Oke. Teknik lokasi linear. Yang kedua, teknik lokasi sumber komputer yang paling banyak digunakan adalah prinsip lokasi linear. Lokasi linear sering digunakan untuk mengevaluasi stres pada rangka jembatan. Ketika sumbernya terletak di titik tengah, perbedaan waktu kedatangan untuk di kedua sensor adalah 0. Lokasi kiri atau kanan ditentukan oleh sensor. Yang pertama kembali ke kabel hit. Ini adalah hubungan linear dan berlaku untuk sumber apapun di antara sensor. Teknik lokasi zonal bertujuan untuk melacak gelombang zonal atau wilayah di sekitar sensor. Zonal bisa panjang, luas, dan volume tergantung pada dimensi. Sumber bisa berada di dalam wilayah dan kurang dari setengah jalan antara sensor. Teknik lokasi titik. Jadi sinyal harus dideteksi dalam jumlah minimum sensor agar lokasi titik dapat dibenarkan. Waktu kedatangan yang akurat harus tersedia. Kecepatan, rambatan gelombang, dan posisi sensor yang tetap adalah kriteria yang diperlukan. Aljabar yang lebih kompleks untuk menemukan tempat menarik yang lebih spesifik. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik AE. Posisi retakan dapat diketahui dengan teknik AE. Arah retakan dapat diperhitungkan. Dinamika material dapat diperhatikan. Kekurangan teknik AE. Sulit dapat membedakan sinyal dengan background noise. Untuk beberapa material, AE tidak terjadi. Untuk material kayu, tidak dapat dideteksi karena terjadi atenuasi gelombang. Namun tidak untuk metal yang memiliki atenuasi gelombang AE yang kecil. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah.